menariknya coaching itu sudah distigma sebagai seseorang yang kurang atau tidak mampu. Ya, betul, itu dicap, kamu butuh di coaching gitu. Padahal sebenarnya di dunia luar itu kebanyakan orang yang normal atau orang yang sudah berperforma hebat pun perlu coaching gitu ya. Betul. Karena everybody needs a coach, Pak. Iya. Kalau mau jadi hebat seperti pemain sepak bola, presiden, ya kita juga perlu pendamping, pembimbing gitu ya, Pak ya. Yes. Dan yang menarik adalah Gallup ini menggarisi bahwa kita sekarang zamannya berubah. Dia bilang from boss to coach. Ya. Jadi seorang leader, seorang bos itu harus mampu mengcoaching anak buahnya day to day dengan sederhana. Ya, jadi memang setelah ambil tesnya, yang baik adalah ketemu sama coach, Pak. Yes. Jadi ada pemahaman lebih, Ya. ada dibimbing, dia lebih ngerti sama talentanya, akhirnya nanti berlanjutlah. Dia bisa memaksimalkan talentanya tersebut. Itu Ya. benar-benar mengubahkan saya sekali. Walaupun Ya. saya tahu banyak asesmen psikologi, Pak. Ya. Tapi dengan Gallup Clifton Strength ini saya beneran ketemu dengan diri saya. Karena beneran fokusnya itu pada kelebihan, nggak pada kekurangan. Mitra bisnis dimanapun Anda berada, ini adalah Business Wisdom Podcast. Hari ini kita akan berbicara tentang apa beda coaching dengan strength coaching. Nah itu ya, jadi satunya adalah coaching standar, satunya adalah Gallup Clifton Strength Based Coaching Method. Ya, saya ditemani oleh Armenia dan kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 40 menit. Oke, Armen silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat siang mitra bisnis. Senang sekali hari ini bertemu dengan saya Armenia Widyastuti. Saya adalah seorang profesional coach dari ICF, juga BWI Strength Coach. Ya, jadi Armen ini juga trainer kami di BWI, salah satu trainer kami ya. Pertama dulu, pertanyaan paling mendasar, coaching itu apa sih? Nah, ini susah ini ya, pertanyaannya paling bawah banget. Apa sih coaching itu? Silakan. Coaching ini adalah hubungan kemitraan, partnership, Pak. Antara coach dengan coachee, di mana hubungan ini nanti melahirkan atau menumbuhkan ada awareness baru dari si coachee-nya. Kemudian dia punya cara berpikir yang lebih kreatif karena tujuan dari coaching ini adalah meningkatkan performance dari coachee-nya, Pak. Oke. Meningkatkan performance, jadi sesuatu yang asalnya belum mampu menjadi mampu, yang dulunya sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Betul. Ya. Nah, untuk menjadi seorang coach ya, yang bisa membimbing orang, terutama di dunia bisnis ya, walaupun ada yang di dunia keluarga, di dunia perumahan, itu perlu latihan apa aja sih, Armen? Kalau dari saya pribadi, pertama kali itu saya ambil sertifikasi coaching, Pak. Jadi waktu itu kurang lebih tahun 2020. Pertama kali saya kenal dunia coaching. Walaupun sebenarnya dulu pada saat saya kuliah di psikologi, saya tahu yang namanya konseling. Tapi akhirnya belakangan ini saya akhirnya lebih memilih untuk melakukan sesi coaching, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama ambil sertifikasi. Di situ kita akan belajar kurang lebih 3-4 hari di mana kita dipersiapkan menjadi seorang coach profesional. Nah, kalau Anda ingin jadi Gallup Clifton Strength atau Strength Coach, Anda harus ikut lagi sertifikasi untuk supaya lebih paham tentang Gallup-nya. Ya. Oke, kita mulai dengan coachingnya. Sebagai seorang coach, ketika menghadapi seorang coachee, ya, coachee yang dihadapi, ya, kliennya itu coachee. Nah, kira-kira apa saja yang Mbak Armen lakukan supaya dapat menumbuhkan kemampuan dan pemahaman dari seorang coachee itu? Oke, kita ada percakapan pada saat sesi coaching itu estimasi 45 menit sampai 60 menit, Pak. Di mana ada alur yang pada saat saya ambil sertifikasi itu diajarin. Step by stepnya dari awal sampai akhir, sehingga akhirnya diharapkan di sesi terakhir coachee saya itu bisa menemukan tujuan hidupnya tuh seperti apa. Goal yang ingin dicapai itu apa saja, kurang lebih itu sih, Pak. Tapi biasanya dalam satu percakapan coaching, topik yang dibahas itu biasanya hanya satu. Oke,
Biasanya apakah orang pergi ke coach untuk di coaching itu hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Silakan. Oke, baiknya adalah minimal 4 kali, Pak. Oke. 3 juga nggak apa-apa, tapi disarankannya 4 kali. Oke. Karena untuk ada juga yang namanya pertemuan pra-coaching, Ya. di mana pada saat pertemuan tersebut itu kita itu baru berkenalan dulu, building rapport. Oke. Itu kurang lebih 20 menitan dan itu belum dihitung dalam sesi coaching. Oke. Kalau sudah kenal, baru sesi pertamanya kita akan mengetahui apa sih sebenarnya needs-nya, topik yang ingin dicapai, seperti itu, Pak. Baru nanti di coaching sesi kedua, ketiga, keempat kita akan lihat progres dari perkembangan coaching kita tersebut, Pak. Oke. Menariknya, coaching itu sudah distigma sebagai seseorang yang kurang atau tidak mampu. Ya, betul, itu dicap, kamu butuh di coaching gitu. Padahal sebenarnya di dunia luar itu kebanyakan orang yang normal atau orang yang sudah berperforma hebat pun perlu coaching gitu ya. Betul. Justru orang-orang hebat, pemain sepak bola hebat, olahragawan hebat, bahkan sampai presiden itu juga di coaching gitu ya. Iya. Oke. Karena everybody needs a coach, Pak. Iya. Kalau mau jadi hebat seperti pemain sepak bola, presiden, ya kita juga perlu pendamping, pembimbing gitu ya, Pak ya. Yes. Nah, setelah itu kita berpikir tentang strength coach. Strength ini adalah Gallup Clifton Strengths yang pernah saya sharingkan di podcast sebelum ini, yaitu kita memahami apa kelebihan kita atau talenta kita dibandingkan orang lain. Ya. Dan kalau memakai itu di dalam coaching, bedanya apa sih dengan kalau coaching biasa? Silahkan. Oke, kalau di saya, Pak, struggle-nya saya adalah pada saat menggunakan coaching yang biasa, itu terlalu lama untuk menggali situasi dari coaching, kemudian untuk membawa dia berprogres. Apa sih sebenarnya rancangan atau action plan yang dia mau lakukan, itu lama nariknya, Pak. Okay. Tapi dengan lama nariknya, oke. Tapi ketika saya kenal yang namanya Gallup Clifton Strength Coaching, ini tuh mereka kan diajarin dulu ya talentnya mereka apa. Nah dari situ pada saat ingin membuat action plan, ya sudah action plan-nya itu dikawinkan dengan talentnya mereka gitu. Okay. Jadi mereka nggak bingung-bingung, aduh mau bikin action plan apa ya, 1, 2, 3-nya. Tapi ya sudah dengan talent yang kamu punya, yuk sama-sama di-create action plan-nya tuh apa dari talent yang dia punya, dari coaching-nya itu, Pak. Nah, itu yang menarik menurut saya. Saya mengajarkan tentang Gallup Clifton Strength Coaching ya, dan sudah 5 batch, dan yang menarik adalah banyak sekali yang ikut itu professional coach, dan mereka bersaksi bahwa setelah memakai Gallup Clifton Strength itu sesi lebih cepat gitu. Ya, kalau setuju, biasanya 4 sesi, sekarang dengan 2 sesi cukup gitu ya, jadi lebih cepat. Bahkan pada sesi pertama pun sudah dapat banyak hal yang bisa dilakukan dari coaching itu ya. Betul. Nah ini yang menarik menurut saya. Oke, kalau saya tanya balik, kelemahannya apa dengan memahami Gallup Clifton Strength coachingnya? Pasti kan ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya apa? Sejauh ini saya tidak menemukan kekurangan dari Gallup Clifton Strength. Saya nemu sih, harus bayar katanya. Enggak, Pak, itu bukan karena harus bayar. Buat saya itu adalah investasi, Pak. Oke. Kalau kita mau kenal diri kita, Pak, memang ada harga yang perlu dibayar. Tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal, saya pribadi saya bersyukur karena saya jadi kenal diri saya. Jadi kayak gembok itu yang kebuka gemboknya. Jadi benar-benar potensi saya tergali. Nah, makanya perlu punya coach pada saat sudah tahu hasil asesmennya. Setuju. Coachnya itu akan bacain, akan membantu coach talent-talentnya itu seperti apa sih. Kita akan pada saat sesi pertama biasanya kan kita jelasin dulu, Pak. Supaya mereka benar-benar paham talentnya apa, mereka menyadari, kemudian mereka jadi bangga sama talentnya. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Dalam sesi-sesi coaching itu siapa saja sih yang ngobrol dengan Armen untuk di coaching? Biasanya dibagi 2, Pak. Ada yang dari corporate. Nah kalau corporate itu biasanya akan nanyain sesinya itu biasanya terkait corporate coaching,
sales coaching, karir coaching, kayak gitu Pak. Tapi kalau sisi yang lain, yang family itu masuknya ke life coach. Jadi ada yang family, ada yang remaja, ada yang mahasiswa, dan topik yang dibicarakan tuh lebih luas. Ada yang ngomongin tentang wellness, ada yang mental health juga. Ya, pokoknya topiknya bisa beragam, sangat, bahkan ngomongin menurunkan berat badan itu juga bisa gitu, karena itu di life coach Pak. Yes. Jadi itulah pentingnya, dan yang menarik adalah Gallup ini menggarisi bahwa kita sekarang zamannya berubah. Dia bilang from boss to coach. Jadi seorang leader, seorang bos itu harus mampu mengcoaching anak buahnya day to day dengan sederhana. Bukan seahli seorang coach yang profesional, tetapi day to day dia mampu untuk berbicara dengan seseorang dan menyampaikan kemampuan, mengembangkan kemampuan dari orang atau anak buah itu. Nah, biasanya kalau di dalam pengalaman Mbak Armen di dalam melakukan strength coach, biasanya berapa kali? Biasanya di sesi pertama saya itu akan jelaskan terlebih dahulu. Coachingnya itu terkait strength, fokusnya kan ya Pak? Jadi saya akan jelaskan talentnya yang terutama 5 talent teratas, supaya akhirnya dia menyadari, oh ini talenta-talenta yang saya miliki loh. Kemudian dihubungkan dengan peristiwa di hidupnya, di mana talent itu sudah ternyata berfungsi sebenarnya. Kadang orang nggak sadar aja, talentnya itu berkaitan erat dengan hidupnya. Kalau sudah, nanti akan saya tanyakan setelah sudah menjelaskan talentnya, saya tanyakan hari ini mau fokusnya ngomongin apa, mau bawain topik atau goal apa. Dari situ digali lebih dalam, baru setelah itu nanti untuk action plan-nya dikaitkan dengan talent yang sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaannya, apakah ada sesi kedua atau tidak? Ada Pak, biasanya ada. Walaupun benar kata Bapak, tidak satu kali saja cukup. Karena mereka udah tahu, oh sudah diberikan alur, cara mengerjakannya seperti apa, jadi mereka tahu Pak. Hanya ketika perlu sesi kedua, itu biasanya saya akan tanyakan, cross checknya adalah dilakukan nggak kemarin untuk mengasah talentanya, dengan action plan yang sudah disebutkan dijalankan nggak. Kalau kedua kali itu mestinya juga udah makin fasih ya bisa mengerjakannya. Kadang nggak perlu yang ketiga, keempat, walaupun sebenarnya idealnya tetap dibimbing ya Pak ya. Ya betul. Jadi kalau menurut data saya, memang kalau corporate yang mengadakan, memang 70% mereka akan main satu kali saja coachingnya. Tapi kalau individu biasanya ingin 2-3 kali paling tidak untuk melakukan strength coaching yang cukup enak gitu ya. Jadi saya kira itu. Oke, teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam sesi kedua nanti tentang sebetulnya secara teknis itu step-stepnya apa, bagaimana melakukan strength coaching, apa manfaatnya, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan talenta kita. Mitra bisnis, sampailah kita pada sesi yang kedua. Kita berbicara tentang konsep antara Gallup Clifton Strength coaching dengan coaching yang biasa. Bedanya apa dan bagaimana kita bisa saling menyelaraskan dan memperbaiki kedua konsep coaching ini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang paling dasar. Bagaimana sih orang melakukan coaching biasa itu, Armen? Boleh dikasih contoh? Pada saat melakukan sesi coaching Pak, dulu waktu saya belajar sertifikasi coaching, kita diajarin ada yang namanya alur GROW Pak. GROW itu adalah singkatan dari goal, reality, option, dan will. Jadi selama 45 menit sampai 60 menit sesi coaching, kita akan tanya pertama gini, topik yang mau dibicarakan apa atau goal yang ingin dicapai apa. Misalnya orang itu mengatakan saya ingin mencapai 100 juta pada saat penjualan saya di bulan ini karena dapat target seperti itu. Kemudian realitinya adalah, aduh gini Mbak Armen, ternyata baru di 3 minggu ini saya belum mencapai goal saya tersebut yang 100 juta, masih di 50 juta misalnya. Itu kan keadaannya saat ini. Lalu dari situ saya
gali lebih dalam biasanya Pak, sampai akhirnya ke arah option. Lalu bagaimana nih hal-hal yang bisa dicapai, opsi-opsinya supaya menaikkan dari target sekarang 50 bisa mencapai jadi 100 di akhir bulan gitu kan. Baru setelah itu will-nya adalah dia setelah ada opsi-opsi dia tentukan, oh saya akan lakukan misalnya kembali menghubungi teman-teman atau rekan-rekan dulu yang pernah beli barang di saya misalnya. Jadi opsinya dan will-nya bisa terserah dari coachingnya. Nah dari situlah akhirnya setelah sesi selesai dia dapat action plan yang akan saya lakukan ini. Kurang lebih itu. Jadi bedanya coaching dengan mentoring. Kalau mentoring itu mengajarkan, kamu harus melakukan ini. Betul. Kalau coaching itu menggali. Dalam teori coaching yang sederhana sebenarnya cuma ada 3. Kita harus betul-betul di sana, ya, being presence, betul. Lalu menjaga hubungan dan memahami orang, lalu mendengarkan, betul-betul dengan mendengarkan apa sih yang ada di dalam, baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Lalu menanyakan, kemampuan bertanya itu jadi salah satu skill yang luar biasa di dalam coaching. Nah, sekarang saya tarik mundur, kalau itu coaching yang biasa. Sekarang kalau kita melakukan coaching dengan menggunakan Gallup Clifton Strengths, bagaimana? Silakan. Ada alur yang namanya name it, claim it, dan aim it, Pak. Kalau name it itu pada saat sesi coaching, coachnya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya hasil dari top 5 dari coachingnya tuh apa? Kita kasih contoh deh. Jadi gini, jadi sebelum ketemu sama saya Pak, mengambil tes dulu. Ambil tes dulu. Tesnya kurang lebih 45 menit. Betul. Top 5 harganya 390.000. 390.000. Nah itu yang tadi saya bilang investasi, tapi powerful banget, nggak akan nyesel gitu ya. Jadi setelah sudah tahu top 5-nya, misalnya ada top 5 activator itu punya saya, maximizer, strategic, responsibility, dan developer. Nah dia sudah tahu nih top 5-nya. Juga sebenarnya dari Gallup itu sudah ada reportnya Pak. Ada yang namanya insight report, ada yang signature report. Sebenarnya kalau dia baca aja udah paham tuh. Tapi tugas seorang coach perlu memastikan pemahamannya. Oleh karena itu di name it, dia benar-benar diminta untuk mengenal apa sih talentanya. Jadi supaya persepsi antara activatornya yang dia tangkap dengan dari yang disampaikan oleh coach itu pas Pak. Nah setelah itu 5-5-nya dijelaskan, baru setelah itu akan dihubungkan dengan yang namanya claim it. Claim it itu adalah bagaimana akhirnya dia bisa mengapresiasi talenta yang dia miliki. Oh ternyata Armen ini punya responsibility, itu karena sepanjang Armen kerja itu bekerja profesional dengan banyak klien, dia itu menggunakan responsibility-nya. Makanya klien tuh selalu datang minta tolong ke Armen untuk mengerjakan project-project, misal gitu. Jadi akhirnya dia menyadari dan mengapresiasi, oh pantes nih si responsibility ini ada di 5 besarnya saya. Kalau sudah name it, itu akan masuk yang namanya claim it terus aim it. Nah aim it itu adalah Armen misalnya punya goal tertentu. Kedepannya misalnya saya mau semakin banyak kelas trainingnya Armen. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan kelas-kelas tambahan gitu ya Pak? Kalau tadi lihat di grow model, tadi penjualan sudah minggu ketiga selesai, baru tercapai 50%, sehingga aim it-nya adalah bagaimana mengadakan penjualan sisanya 50% hanya dalam seminggu. Nah, kalau di dalam coaching biasa, maka ditanya digali. Tapi kalau dalam coaching dengan Gallup Clifton Strength, kita bisa menyarankan kepada mereka untuk memakai talentanya. Contohnya seperti apa? Ya gitu tadi ya. Jadi misalnya kalau dihubungkan dengan tadi target yang 50-nya kurang gitu ya. Aduh, bingung nih ya. Gak usah bingung-bingung, pakai aja talentnya gitu kan. Nah, Armen itu misalnya punya talent strategik. Dimana dengan caranya gimana ya 50-nya yang supaya mencukupi di akhir bulan nambah gitu jadi 100 juta. Caranya adalah Armen akan menghubungi rekan-rekannya
siapa saja orang-orang yang kira-kira punya kemampuan untuk bisa membantu. Kemudian bisa saja menghubungi vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan, atau juga melakukan strategiknya itu di benar-benar day by day-nya itu Pak, di ada plan-nya supaya akhirnya 50 jutanya tercapai dalam waktu 1 minggu kemudian. Ya. Kurang lebih gitu. Nah itu yang menarik. Kenapa? Karena dengan menggunakan talenta kita, pertama kita sudah punya talenta itu, sehingga memakainya lebih memudahkan kita mencapai target. Yang kedua, kita melatih talenta itu sehingga talenta itu lama-lama menjadi semakin hebat. Dan yang ketiga, memberikan energi kepada kita karena kita happy ketika memakai talenta itu. Setuju sekali. Nah, kalau di dalam sebuah Gallup Clifton Strength coaching session, katakanlah sama-sama 45 menit atau 1 jam, ya. Silahkan Mbak Armen memberikan contoh lagi yang berbeda dengan yang sales tadi. Bagaimana kita betul-betul bisa langsung memakai talenta-talenta yang ada. Monggo. Jadi kemarin terakhir ada klien saya, dia 5 talentanya sudah ada, terus saya akan jelaskan talenta-talenta tersebut. Kalau sudah membaca reportnya sih biasanya dia langsung tahu gitu ya. Nggak terlalu banyak penjelasan, jadi hanya konfirmasi saja. Kalau sudah masuk ke claim it, itu dijelaskan juga, tolong dong diceritakan peristiwa di zaman yang lalu, bagaimana dia akhirnya bisa sukses dengan talentanya. Kemudian aim it-nya waktu itu dia ingin membuat HR-nya itu Pak, tim SDM-nya itu tuh berkembang. Karena selama ini banyak hal-hal di luar karena memang bukan kendalinya dia, nggak terlalu banyak fokus di situ, tapi ternyata masalah SDM tuh ternyata berpengaruh terhadap penjualan. Nah waktu itu dia punya salah satu talenta adalah developer Pak. Dimana dia tuh punya kemampuan, developer ini adalah salah satu talenta di mana dia ini senang sekali untuk mendevelop orang, ketemu hebatnya seseorang. Nah dari situ akhirnya dia bilangnya gini, ya udah kayaknya karena saya punya talent developer, saya akan ambil assessment Gallup dulu ya Mbak Armen, untuk saya akhirnya petakan sebenarnya tim saya itu seperti apa. Dengan developernya dia. Kemudian dari situ setelah dipetakan dia jadi tahu talent-talentnya tersebut dari timnya berguna dengan semaksimal apa di dalam memperbaiki SDM-nya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi pertama dia bilang dia akan mendevelop timnya dengan Gallup Clifton Strength. Kedua mapping kekuatan masing-masing. Nah ketiga kalau dari dia sudah tahu apa yang menjadi kekuatan dan job desk-nya, akhirnya bisa terselesaikan tuh solve problem dari SDM-nya itu Pak. Kalau seandainya ada satu grup katakanlah 5 orang gitu ya dalam HR group tadi, dan mereka sudah tahu masing-masing kelima top 5 talentnya, betul. Dan mereka akan bekerja sama. Cara bagaimana bekerja sama yang baik? Jadi sudah tahu tuh ya talentnya masing-masing. Akhirnya kita lakukan mapping Pak. Di mana mappingnya itu di Gallup Clifton Strength itu dibagi 4 domain. Domain yang pertama adalah executing, domain kedua adalah influencing, domain ketiga adalah relationship building, dan domain yang keempat adalah strategic thinking. Nah biasanya 5 timnya itu punya talentnya itu tersebar. Ada yang hanya kuat di strategic, ada yang hanya kuat di relationship, tapi ada yang nyebar. Nah dari situ setelah dipetakan 4 domain, jadi nanti pada saat bekerja supaya lebih optimal, misalnya ingin mempengaruhi orang, ya kita akan gunakan tim kita yang memang punya talent di area influencing. Misalnya dia komunikasinya kuat, kan ada talent communication. Ada juga talent activator. Untuk membuat jangan hanya plan aja ya, tapi harus dikerjakan, ada aksi nyatanya. Jadi kurang lebih gitu. Ada kalau misalnya kita butuh perencanaan Pak, ya minta
tim kita yang punya talent di strategic thinking. Apakah dia talentnya analytical, apakah learner, atau konteks dan lain sebagainya, Pak. Jadi dengan begitu maka tim itu bisa bekerja sama dengan lebih baik. Ya, betul. Nah, yang menarik adalah pertanyaan yang sering saya temukan adalah, Pak, boleh nggak kalau saya mau meng-hire orang, saya cek dulu galupnya, apakah itu berguna untuk memilih karyawan? Silakan. Oke, sebenarnya banyak metode yang bisa digunakan. Ya. Walaupun sebenarnya dengan galup pun itu tidak harus untuk meng-hire karyawan, Pak. Sangat tidak. Bahkan sangat tidak. Saya dulu waktu saya tanyakan kepada coach saya saat di Amerika saya mengambil, dia bilang tidak. Karena Gallup Clifton Strength ini bukan sebuah tes untuk menemukan role atau perilaku terhadap sesuatu. Karena ada banyak tes-tes lain yang lebih cocok di sana. Tetapi Gallup ini menurut Pak San, satu-satunya waktu di mana kita boleh mengetes orang adalah ketika tim kita, misalkan 5 orang, ternyata nggak ada satupun yang berada di relationship misalkan, atau nggak ada satupun yang di influencing. Maka marilah kita mencari satu orang yang punya kekuatan tinggi di sana sehingga bisa dimanfaatkan. Itu masih oke. Tapi pada umumnya memang tidak dipakai untuk mencari karyawan. Iya, tidak untuk merekrut ya Pak ya. Tidak untuk rekrutmen. Nah kalau rekrutmen nanti bisa tanya Armen karena beliau ini ahlinya rekrutmen ya. Nah, yang menarik buat saya adalah apa yang Armen tadi ceritakan, itulah yang kita trainingkan di dalam BWI Strength Coaching Certification. Jadi kita bukan mentraining Anda dari orang yang tidak mengerti apa-apa menjadi seorang coach hebat. Tapi kita mentraining Anda tentang strategi menggunakan Gallup Clifton Strength ini untuk mengcoaching orang. Jadi kalau Anda asalnya sudah coaching hebat, ya akan menjadi lebih hebat. Kalau Anda asalnya tidak mengerti apapun tentang coaching, setidaknya Anda paham sedikit banyak dasar-dasar coaching dan dapat mulai mengcoaching orang dengan menggunakan Gallup Clifton Strength model. Itu mungkin yang menurut saya cukup perlu dipahami oleh mitra bisnis kalian tentang hal ini ya. Oke Armen, apalagi yang menurut Anda menarik dalam melakukan coaching dengan menggunakan Gallup Clifton Strength ini? Oke. Dengan Gallup ini saya memberikan dorongan Pak kepada coach saya bahwa paradigmanya adalah stop berhenti untuk memperbaiki kelemahan. Tapi fokuslah dengan kekuatan yang dimiliki. 5 teratasnya itu yang yang dikuatkan. Jadi dengan kita memaksimalkan 5 talenta kita teratas pun kita sebenarnya bisa melakukan action plan apapun dari goal yang ingin kita capai. Jadi nanti kalau ada tim kita yang nggak punya talent tertentu misalnya di domain tertentu, ya biarkan kita yang bantu. Nanti yang lain ya kalau misalnya kesulitan nggak ada domain tertentu, ya nanti saling backup satu dengan yang lain. Dan kayaknya buat saya Gallup Clifton Strength ini akhirnya membukakan, mencerahkan bahwa setiap orang fokus dengan kelebihan bukan dengan kekurangannya. Kita saling backup satu dengan yang lain. Yang menarik buat saya karena beberapa kali saya meng-coaching orang, ya sekarang udah agak jarang, dulu lebih sering ya ketika awal-awal 3-4 tahun lalu. Nah, ketika meng-coaching family, jadi suami, istri dan anak gitu. Nah, lucu banget karena ketika saya ceritakan ini gini, sang ayah bilang enggak, saya enggak begitu. Istrinya bilang iya kamu sangat begitu ya. Anaknya bilang bener pak. Dan dengan menggunakan Gallup Clifton Strength, dengan kita mampu mengcoaching orang-orang ini powerful banget karena sekarang suami istri itu jarang bertengkar karena tahu bedanya antara sang suami dengan istri ya. Dan anaknya juga tahu ternyata papi itu kayak gini, makanya dia selalu melakukan hal ini. Itu menurut saya cukup menarik ya. Dan hebatnya Pak, ketika mereka tahu talentnya biasanya itu saling mendukung Pak. Si suami misalnya talentnya kebanyakan di bagian yang relationship sama yang strategik gitu ya. Ternyata kebanyakan biasanya istrinya di executing sama di influencing. Jadi sebenarnya ketika mereka bekerja sama pun itu bagus. Apalagi punya family business ya. Itu sangat mendukung satu dengan yang lain sih. Ya, itu menarik menurut saya. Jadi kita perlu tahu dan menurut saya ini adalah salah satu bentuk training yang
merubah hidup saya. Gitu. Cara kita bekerja, cara kita melihat, cara kita menghadapi klien, cara kita menghadapi anak buah kita berubah banyak dengan kita memahami Gallup Clifton Strength kita secara mendalam dan mampu membimbing orang dengan menggunakan tools ini. Mitra bisnis, sampailah kita pada sesi yang ketiga. Bagaimana mengaplikasikan hal-hal yang telah kita pahami tentang Gallup Clifton Strength dan Strength Coaching ini. Yang pertama, pertanyaan saya, Armen setelah memakai Gallup, apa sih manfaatnya untuk Anda? Silakan cerita. Kalau buat saya pribadi, Pak, saya sekarang ini lagi fokus itu ingin branding diri saya, Pak. Di mana akhirnya saya menggunakan Gallup Clifton Strength ini terutama talent strategi saya, Pak, strategic. Saya selama 3 bulan ini aktif membuat konten di media sosial, Pak. Nah, saya benar-benar mengatur strateginya adalah saya belajar ke personal branding ke trainernya, Pak. Itu. Yang kedua, secara strategik saya membuat konten itu buatnya itu apa saja dan kapan ditayangkan dan lain sebagainya. Dulu saya nggak pernah pikir itu, Pak. Tapi karena saya punya strategik, akhirnya saya jadi tahu. Kemudian siapa yang bisa saya ajak kolaborasi supaya nama saya juga semakin baik gitu ya, brandingnya semakin tinggi. Karena saya juga punya activator. Saya coba semua kesempatan, setiap ada yang datang ke saya terima. Kemudian setiap ada ide-ide yang saya punya, saya nggak mau terlalu banyak berpikir, saya langsung aksi saja, Pak. Jadi dari situ akhirnya saya memanfaatkan talenta yang saya punya berubah nih menjadi strength. Kurang lebih itu, Pak. Menarik ya. Dan pertanyaan saya, kalau buat mitra bisnis yang mendengarkan podcast ini, setelah tahu dari tadi menit pertama sampai sekarang, memahami tentang Gallup Clifton Strength, memahami tentang Gallup Coaching ya, kira-kira buat mereka, apa yang harus mereka lakukan? Monggo. Yang pertama, buat yang sudah tahu top 5-nya, Pak. Jadi yang harus dilakukan di 3 bulan pertama nih, itu mereka harus benar-benar kenal talentnya dan perdalam. Biasanya memperdalamnya tuh jangan langsung 5-5-nya. Yang 1 atau 2 teratas saja. Itu yang difokuskan. Misalnya bulan pertama mau yang nomor 1-nya. Itu yang dikuatkan, dipakai terus dalam kesehariannya. Mau punya goal apapun, pakai talent itu supaya akhirnya dari talent berubah jadi strength. Lalu buat yang belum ambil tesnya ya, Pak, mau gak mau harus ambil. Karena hidup saya pun banyak berubah setelah saya kenal Gallup Clifton Strength. Jadi saya minta teman-teman para mitra bisnis ambil tes Gallup ini sehingga akhirnya mereka jadi paham ya. Dirinya tuh seperti apa. Pergilah ke www.gallup.com. Di sana 390.000 untuk top 5 atau lebih mudah bisa WA BWI 081 123 123 123. Bilang aja minta info lebih banyak tentang Gallup Test gitu ya. Betul. Bisa juga beli di kami walaupun nggak beda banyak. Tapi di kami bisa dibantu kalau Anda ingin tahu sesuatu. Kalau ingin cari coach juga bisa ke nomor itu dan minta infonya di kami. Ya. Atau langsung minta ke Armen aja. Boleh ya, Pak? Boleh, saya yang langsung coaching. Ini jualan ya. Oke, silahkan lanjut. Ya, jadi memang setelah ambil tesnya, yang baik adalah ketemu sama coach, Pak. Jadi ada pemahaman lebih, ada dibimbing, dia lebih ngerti sama talentanya, akhirnya nanti berlanjutlah. Dia bisa memaksimalkan talentanya tersebut dengan dibimbing oleh seorang coach. Jadi teman-teman untuk coaching session di Indonesia secara umum itu kurang lebih antara 500.000 sampai 5 juta per jam. Tergantung di siapa dan sesinya seperti apa. Umumnya 1 jutaan kurang lebih, tergantung dari coachnya dan tergantung dari seperti dokter lah, tergantung dari harga dari atas dan bawah. Semakin spesial ya, Pak ya. Silakan lanjut. Jadi memang ya itu tadi ada harga yang perlu dibayar, tapi buat saya setiap orang memang butuh coach, Pak. Dia akan tahu nih perkembangan di dirinya ketika didampingi. Jadi balik lagi ke pengertian awalnya, punya partner
Yang benar-benar mendampingi, ngejagain gitu loh Pak. Ya. Karena kan ditanyain, ya. Sudah dijalankan belum? Ya. Gitu loh. Sudah bergerak belum dari titik yang sekarang katanya mau mencapai tujuan, kan harus bergerak ya, nggak boleh stuck di situ saja. Nah itu tugasnya coach. Saya tertarik dengan kata coach yang katanya awalnya dari sebuah desa yang memproduksi kereta kuda. Nah kereta kuda itu kalau dulu awalnya itu kan rodanya begini, duduk di dalam, dung, sakit banget di pantatnya. Nggak nyaman Pak. Nah yang dari kota coach ini bawahnya itu ada pirnya menyamankan sehingga orang duduk menjadi tidak sakit gitu. Nah sehingga tugas seorang coach yang pertama kali kalimat ini masuk di dunia olahraga adalah membuat supaya perjalanan seseorang lebih nyaman, lebih tidak menyakitkan. Nah ini lalu pada 20 tahun lalu kira-kira mulai masuk ke dunia bisnis sehingga keluarlah kalimat business coach gitu ya. Padahal dulunya biasanya sport coach yang ada. Ya betul. Itu yang menarik. Jadi tugas seorang coach adalah membantu Anda supaya kuda Anda larinya lebih cepat dan Anda mendudukinya menjadi lebih nyaman. Betul. Mungkin itu. Oke, pertanyaan lanjutan. Ketika seseorang itu menggunakan Gallup Clifton Strength ini, ya ada yang menarik Armen, yaitu kalau ilmu itu kan sering dipakai sebentar lalu Nggak terpakai lagi atau zamannya berubah. Nah saya pernah kenal orang yang sudah memakai Gallup Clifton Strength 7 tahun. Dan dia bilang yang menarik semakin lama semakin berguna. Dan semakin terasa gitu bahwa dia benar-benar itu. Nah silakan kalau punya insight tentang hal itu, monggo. Saya setuju Pak, kan saya pertama kali belajar Gallup kan juga dari Pak Tanadia, itu tahun 2020. 2020 Januari tanggal 2, 3, tanggal 2. 2 Januari, ya benar Pak. Itu benar-benar mengubahkan saya sekali. Walaupun saya tahu banyak asesmen psikologi Pak. Tapi dengan Gallup Clifton Strength ini saya beneran ketemu dengan diri saya. Karena beneran fokusnya itu pada kelebihan, nggak pada kekurangan. Nah dari situ akhirnya setiap kali saya mau punya goal apapun, ya saya gunakan talenta yang memang saya punya gitu. Dan dengan belajar coaching ini, saya akhirnya jadi punya tujuan-tujuan hidup. Jadi tahu apa yang harus dilakukan dan semakin mudah karena ya udah saya tahu talenta saya, ya saya pakai talenta tersebut untuk action plan di goal saya Pak. Jadi terpakai banget deh. Yang menarik buat saya dari Gallup Clifton Strength ini adalah kalau Anda cuma ngambil tesnya saja, lalu baca, lalu ditaruh di samping dan tidak dipakai lagi. Nggak berguna Pak. Nah itu. Iya nggak berguna. Padahal banyak sekali orang yang mengambil tes, dari 30 juta orang yang mengambil tes. Saya yakin minimal 70% nggak berguna. Kenapa? Karena saya dulu juga begitu. Jadi setelah dapat reportnya dibaca, oh iya, ditaruh dan tidak berguna. Tapi tidak didalami dengan lebih. Kalau didalami dengan lebih, maka itu akan sangat berguna. Karena itu ketika saya ikut 5 hari itu, saya langsung telepon sama anak-anak di kantor. Kita bikin training ya, karena bagus banget gitu. Kalau enggak, dalam belajarnya menurut saya kurang berguna. Karena apa yang ada di pikiran orang, oh iya aku seperti itu. Tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk mempertajam talentanya menjadi strength dan selalu secara konsisten memakainya. Itu problem terbesar dari Gallup Clifton Strength menurut saya. Oke, Mbak Armen, ada lagi yang ingin diceritakan mengenai Gallup Clifton Strength ataupun mengenai coaching? Silakan. Dengan Gallup Clifton Strength ini juga akhirnya kita ke tim, ke orang lain, itu sebenarnya juga punya hubungan jadi yang lebih baik sih Pak, buat saya ya. Benar-benar saya dengan suami kan juga sudah ambil. Kita akhirnya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya juga dengan tim itu kerjanya juga karena saya kan kuat di influencing ya Pak ya. Ya udah bagian pekerjaan yang berhubungan dengan mempengaruhi orang biar Armen yang kerjakan dan saya juga kuat di executing. Jadi itu yang menjadi pekerjaan saya, rasanya enjoy ya Pak ya. Karena ya memang itu talenta saya. Contoh misalnya berpartner dengan Pak Tanadi yang area strategiknya kuat. Jadi ya tinggal Pak Tanadi yang pikirkan plannya, rancangannya, Armen yang bantu mengeksekusi. Jadi sayanya happy, Pak Tanadi juga happy pada saat kita punya project bersama. Jadi
Buat saya kita akan hebat ketika kita menggunakan talenta kita masing-masing dan kita tahu domain terbesar kita tuh apa. Ya udah, kerjakan dan lakukan yang terbaik. Karena saya setuju banget itu. Karena kita melakukannya dan hubungan makin baik dengan siapapun makin baik. Betul. Karena kesadaran diri kita itu akan lebih mendalam. Gua ini kan sering orang ngajarin begini ya, saya sebagai pimpinan dan bos. Kamu kok enggak bisa seperti aku sih? Aku kan bisa gini gitu ya kan. Nah, padahal ya kamu bukan aku ya, gitu Bapak loh. Dan kan Bapak ya. Bisa. Iya. Saya gitu. juga saya enggak bisa gitu. Saya pernah ditegur orang, Pak Tanadi enggak bisa disiplin sih. Disiplin itu nomor 28 saya bilang gitu ya. Jadi ya saya pakai yang lain gitu. Ya, itu contoh aja. Tapi menarik karena terlalu banyak orang membayangkan kamu kok enggak bisa seperti aku sih. Aku bisa kayak gini gitu ya. Padahal beda gitu ya. Beda banget, Anda dengan saya beda. Dan kalau kita tahu kita beda, kita memakai kelebihan kita, ini akan jauh lebih powerful dan membuat kita menjadi lebih hebat gitu. Betul, ya. Betul Pak. Saya kemarin baru cerita menarik sama kawan ya, dan tiba-tiba setelah saya cerita dia bilang, ya udah Pak San, aku kapan ada Gallup certification? Maka dia sama ikutan 5. Okay. Nah ini menarik menurut saya ya. Jadi ternyata memang powerful gitu. Berguna buat kita, berguna buat tim kita gitu. Tapi Anda tidak bisa sekedar baca, belajar 2 jam, terus lalu sudah ditaruh, habis. Kalau nggak betul-betul didalami, dampaknya akan sangat minim terhadap kesuksesan kita. Oke Mbak Armen, satu kalimat terakhir buat mitra bisnis kalian. Setuju. Pak, kalau kita sudah tahu gunanya Gallup Clifton Strength, Pak. Saya rasa kita yang sudah merasakan manfaatnya, kita juga akan menebarkan kemana-mana. Yuk ambil ikutan. Karena ini beneran mengubah hidup, terutama hidup saya. Gitu Pak. Ya, terima kasih Armen, terima kasih mitra bisnis kalian. Saya berharap podcast ini memberikan gambaran lebih jelas. Sebetulnya coaching itu apa, sebetulnya Gallup coaching itu apa, dan sebetulnya Gallup Clifton Strength itu apa. Dengan itu kita berharap teman-teman mitra bisnis kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik, terutama menjadi the best version of your own self, diri Anda sendiri. Saya Tanadi Santoso bersama Armenia, sukses selalu untuk Anda. Thank you.